Korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan Indonesia. Setiap tahun, negara diperkirakan kehilangan triliunan rupiah akibat praktik korupsi, pencucian uang, hingga penyalahgunaan aset hasil tindak pidana. Akibatnya, uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpindah ke tangan segelintir orang. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Karena itulah pembahasan mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset kembali menjadi perhatian publik. Banyak kalangan menilai bahwa regulasi ini bukan sekedar instrumen hukum untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Lalu mengapa RUU perampasan aset begitu dianggap penting? Bagaimana mekanismenya? Dan apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Mari kita bahas sama-sama. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Selama ini dalam banyak kasus korupsi yang dihukum seringkali adalah pelakunya. Namun aset hasil kejahatan tidak selalu berhasil disita seluruhnya. Tidak sedikit aset yang telah berpindah ke pihak lain, dialihkan ke luar negeri, atau disamarkan melalui berbagai transaksi sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Akibatnya meskipun pelaku dipenjara, negara belum tentu berhasil memulihkan seluruh kerugian yang telah ditimbulkan. Dan disinilah konsep perampasan aset menjadi sangat penting. Prinsip utamanya sebenarnya sangat sederhana, di mana kejahatan seharusnya tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelakunya. Dengan kata lain, siapapun yang memperoleh kekayaan dari tindak pidana harus kehilangan seluruh hasil kejahatan tersebut. Teman-teman sekalian, pendekatan ini dikenal luas di berbagai negara sebagai strategi follow the money, yaitu mengejar aliran uang hasil kejahatan, bukan hanya untuk menghukum pelakunya saja. Jika regulasi ini berjalan efektif, maka hasil korupsi tidak lagi menjadi investasi yang menguntungkan. Namun sebaliknya, seluruh aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Nah, dari sisi ekonomi, manfaatnya juga sangat besar. Bayangkan saja apabila negara berhasil memulihkan aset senilai puluhan hingga triliunan rupiah yang selama ini hilang akibat korupsi. Dana tersebut dapat digunakan untuk mempercepat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas layanan kesehatan, memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, mendukung ketahanan pangan, hingga memperkuat berbagai program sosial pemerintah. Dengan demikian, uang yang sebelumnya dinikmati oleh pelaku kejahatan dapat kembali berputar di dalam perekonomian nasional. Perputaran dana tersebut akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect. Ketika pemerintah membangun jalan baru misalnya, proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan. Pekerja juga memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut kemudian dibelanjakan di pasar. Pedagang memperoleh keuntungan. Permintaan terhadap barang meningkat. Produksi bertambah. Dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Inilah mengapa pengembalian aset negara tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Selain meningkatkan penerimaan negara, keberhasilan perampasan aset juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Teman-teman sekalian, investor pada umumnya lebih tertarik menanamkan modal di negara yang memiliki kepastian hukum dan tingkat korupsi yang rendah. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen terus dalam memberantaskan korupsi hingga menyita seluruh hasil kejahatan, maka patut kita yakini bahwa iklim investasi menjadi lebih sehat dan kuat, persaingan usaha menjadi lebih adil, pelaku usaha yang jujur tidak lagi harus bersaing dengan perusahaan yang memperoleh keuntungan melalui praktik-praktik korupsi atau suap. Nah, kondisi ini akan mendorong efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Dari perspektif fiskal saja, keberhasilan pengembalian aset juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita. Ketika penerimaan negara meningkat melalui pemulihan aset, pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang lebih luas. Artinya pemerintah memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada utang baru. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun demikian, pembahasan mengenai RUU perampasan aset juga menimbulkan berbagai macam diskusi penting. Sebagian kalangan menilai bahwa regulasi ini harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum.
Mereka mengingatkan bahwa setiap proses penyitaan aset harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan putusan hukum yang jelas. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Hak masyarakat yang memperoleh aset secara sah juga harus dilindungi. Karena itulah keberadaan mekanisme pengawasan menjadi sangat penting agar implementasi undang-undang nantinya tidak disalahgunakan. Di sisi lain, teman-teman sekalian, banyak pakar hukum berpendapat bahwa keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset atau follow the money. Saat ini, kejahatan keuangan semakin kompleks. Pelaku sering menggunakan perusahaan cangkang, rekening atas nama pihak lain, transaksi lintas negara, hingga aset digital. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PPATK, otoritas keuangan, hingga kerjasama internasional. Semakin baik koordinasi antar lembaga, semakin besar peluang negara memulihkan aset hasil kejahatan. RUU perampasan aset juga dipandang sebagai bagian dari reformasi sistem pemberantasan korupsi, yang mana selama ini fokus penegakan hukum hanya lebih banyak pada pemidanaan. Kedepan orientasinya diharapkan bergeser menjadi pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini diharapkan lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karena tujuan akhirnya bukan hanya menghukum pelaku saja, tetapi juga mengembalikan hak-hak dari rakyat yang dikorupsikan. Jika seluruh proses ini berjalan secara profesional dan akuntabel, maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Negara memperoleh tambahan sumber daya, pembangunan menjadi lebih cepat, investasi meningkat, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum juga semakin kuat. Dan yang paling penting, korupsi menjadi semakin tidak menarik dikarenakan pelaku tidak lagi dapat menikmati hasil kejahatannya. Banyak negara telah menerapkan pendekatan serupa sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan pencucian uang atau TPPU. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tapi juga oleh integritas aparat penegak hukum, transparansi proses, serta pengawasan publik. Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat sistem tersebut melalui regulasi yang komprehensif. Ke depan, apabila RUU perampasan aset ini berhasil disahkan dan diterapkan secara konsisten, maka regulasi ini berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Lebih dari sekedar instrumen hukum, regulasi ini dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Dan pada akhirnya tujuan utama dari seluruh proses ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari hasil kejahatan dapat kembali menjadi milik negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, memperlambat pembangunan, dan memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, upaya memulihkan aset hasil tindak pidana merupakan bagian penting dari strategi pembangunan Indonesia yang lebih maju. Masyarakat tentu berharap setiap kebijakan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dengan keseimbangan antara penegak hukum dan perlindungan hak asasi, RUU perampasan aset diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa negara benar-benar kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, apakah RUU perampasan aset dapat menjadi solusi efektif dalam memulihkan kerugian negara sekaligus memperkuat ekonomi nasional, ataukah sebaliknya? Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.